Tetapi ternyata Mosasaurus itu tidak berniat untuk membunuh mereka berdua, melainkan ia bertugas untuk mengantarkan Gangrim dan Sohong menuju neraka pengkhianatan. Di dalam sana, Gangrim pun menjelaskan bahwa Raptor dan T-Rex itu muncul karena Sohong takut dengan makhluk-makhluk prasejarah. Sementara itu, saat Haewonmak dan Sungju sedang mencari panti asuhan untuk si bocil, mereka justru ditolak mentah-mentah karena mereka berdua tak memiliki surat-surat serta dokumen-dokumen asli dari si bocil itu. Lalu saat Sungju melihat Dokcon yang sedang asik bermain dengan anak-anak, ia pun menceritakan bahwa Dokcon dulunya juga sangat suka bermain dengan anak-anak kecil. Selama masa peperangan berlangsung, ia selalu menjaga anak-anak tersebut karena mereka semua telah kehilangan orang tua mereka yang terbunuh dalam peperangan. Suatu ketika saat Dokcon diserang dan hendak dimakan oleh seekor harimau, ia diselamatkan oleh Haewonmak yang kebetulan sedang berjaga di wilayah itu. Tetapi sayangnya Haewonmak memiliki tugas untuk membunuh semua musuh baik muda maupun tua. Ia pun berniat untuk membunuh Dokcon, namun saat ia tahu bahwa Dokcon selama ini merawat anak-anak yatim piatu, ia pun memutuskan untuk membantu mereka dan menyuruh Dokcon untuk pergi menuju ke tempat yang lebih jauh agar ia tak terlibat dalam peperangan tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja muncul beberapa orang yang mirip dengan para preman sebelumnya, sehingga Haewonmak pun langsung menunjukkan skillnya untuk menghabisi preman-preman nakal itu. Tetapi tanpa disadari, ternyata orang-orang itu hanyalah Satpol PP Korea yang hendak menggusur rumah mereka karena mereka tak bisa membayar hutang pada bank. Keesokan harinya, mereka kembali mencari cara agar si bocil bisa diterima di panti asuhan, yaitu dengan cara membuat surat keterangan palsu. Tetapi sayangnya rencana mereka ketahuan sehingga orang yang mengurus surat keterangan itu pun memberikan saran agar mereka mengantarkan si bocil pada ayahnya yang saat ini berada di Filipina. Hal itu membuat Haewonmak mulai pusing dan kehilangan kesabarannya, bahkan ia juga melontarkan kemarahannya itu pada kakek Chunsam. Sayangnya Haewonmak tak tahu bahwa dulunya kakek Chunsam merupakan preman terkuat di kampung itu, sehingga ia pun langsung ditabok dan hampir dihajar oleh si kakek. Di sisi lain, saat Gangrim dan Sohong sudah sampai di neraka ketidakadilan, para malaikat ini menuntut agar Sohong dihukum di dalam balok es selama 500 tahun karena ia telah menyebabkan kekacauan di dunia manusia maupun alam baka hanya karena ia memiliki dendam pada orang lain. Mendengar hal itu, Gangrim meminta Dewa Ketidakadilan untuk memanggil Dongyeon sebagai saksi, meski saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit karena sebelumnya ia mencoba melakukan bunuh diri. Awalnya Dongyeon tak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi saat ia dan Letnan Park menguburkan mayat Sohong, tetapi saat Gangrim memaksanya untuk mengatakan hal yang sebenarnya, tiba-tiba saja Dongyeon mulai mengalami kejang-kejang. Sohong berusaha menghentikan Gangrim, tetapi ia justru dikurung ke dalam balok es yang mulai dipenuhi dengan air dingin. Tak lama kemudian, Dongyeon yang tak bisa menahan keadaan itu pun akhirnya meninggal dunia, sehingga Dewa Ketidakadilan memutuskan untuk melepaskan Sohong dan menyuruh mereka meneruskan perjalanan menuju pengadilan selanjutnya. Di dalam neraka kekerasan, Gangrim mencoba meyakinkan Dewa Kekerasan bahwa kematian Sohong bukan karena ketidaksengajaan, melainkan karena ia dibunuh oleh rekannya sendiri. Selain itu, Gangrim juga mengatakan bahwa ia telah mempertaruhkan reinkarnasinya sendiri karena ia ingin membuktikan bahwa kematian Sohong merupakan kematian yang terjadi akibat pembunuhan. Pada akhirnya, Dewa Kekerasan pun mulai percaya dengan perkataan Gangrim, dan ketika ia menyuruh Gangrim melanjutkan perjalanan, Gangrim sempat meminta agar Dewa Kekerasan mendatangkan Letnan Park dan juga Raja Yomra sebagai saksi di pengadilan terakhir yang akan dilakukan di neraka kejahatan.
Di sisi lain, Sung Ju, Hewon Mak, dan Dokjeon berencana pergi ke pengadilan untuk menjadikan Sung Ju sebagai wali yang sah bagi si bocil itu, meski ia sebenarnya adalah seorang dewa. Mereka terpaksa melakukan hal itu karena hanya cara inilah yang dapat menyelamatkan masa depan si bocil. Tetapi saat mereka bertiga kembali, tiba-tiba mereka melihat para Satpol PP itu pergi dari rumah kakek Chun Sam, dan ketika mereka mengeceknya, ternyata para Satpol PP itu telah membuat kakek Chun Sam pingsan. Tak hanya itu, mereka juga telah merusak beberapa barang, termasuk pot yang merupakan wujud asli dari Sung Ju, sehingga ia pun mulai kehilangan kekuatannya. Di saat-saat terakhir, Sung Ju menceritakan bahwa dulu Hewon Mak merupakan orang yang telah membunuh kedua orang tua Dokjeon. Namun meski begitu, Hewon Mak akhirnya menyadari kesalahannya sehingga ia pun memutuskan untuk membantu dan mengajari Dokjeon cara agar ia bisa bertahan hidup. Namun sayangnya ia justru ketahuan dan pada akhirnya ia pun dianggap sebagai pengkhianat negara. Hewon Mak dan anak buahnya kemudian dihukum dijadikan makanan para serigala hutan yang sedang kelaparan, tetapi untungnya Hewon Mak berhasil bertahan diri dari serangan para serigala itu. Meski ia harus kehilangan seluruh anak buahnya, Hewon Mak kemudian menemui Dokjeon untuk meminta maaf karena ia telah membunuh kedua orang tuanya, dan ia juga menyuruh Dokjeon untuk segera pergi dari sana karena sebentar lagi para tentara itu akan tiba. Mendengar hal itu, Dokjeon pun menangis dan memeluk Hewon Mak dengan sangat erat, karena ia tahu bahwa Hewon Mak bukanlah orang yang jahat, meski sebelumnya ia telah membunuh kedua orang tua Dokjeon. Hewon Mak kemudian menanyakan pada Sung Ju apakah ia mati karena dibunuh oleh para tentara itu, tetapi sayangnya Sung Ju tak bisa melanjutkan ceritanya karena saat ini tubuhnya telah menghilang. Setelah kejadian itu, tiba-tiba saja ingatan Hewon Mak mulai berangsur pulih, dan ia akhirnya sadar bahwa ternyata orang yang telah membunuh dirinya adalah kakak angkatnya sendiri, yaitu Gangrim yang selama ini selalu bersamanya. Hari itu setelah Gangrim menebas tubuh Hewon Mak, tiba-tiba saja Dokjeon datang dan menusuknya dari belakang, sehingga membuat Gangrim marah dan ia pun langsung menebas tubuh Dokjeon. Karena luka tusukan itu cukup dalam, Gangrim mulai kehilangan kesadarannya dan pada akhirnya mereka bertiga meninggal dunia. Di sisi lain, saat Gangrim dan Sohong sudah tiba di neraka pembunuhan, Gangrim meminta Letnan Park untuk mengatakan kebenaran tentang kematian Sohong. Tetapi karena Letnan Park tak ingin mengatakan hal itu, Gangrim akhirnya menceritakan tentang masa lalunya ketika ia melihat ayahnya sendiri yang saat itu masih hidup di dalam tumpukan para mayat. Saat itu ia memutuskan untuk kembali dan membiarkan ayahnya mati, tetapi saat ia sudah kembali di rumah, Gangrim justru menyesal dengan keputusannya itu, sehingga ia pun kembali dan mencari tubuh ayahnya, tetapi sayangnya ia terlambat karena ayahnya saat itu telah meninggal dunia. Alasan mengapa ia sangat ingin menyelesaikan kasus pembunuhan Sohong adalah karena ia tak ingin Letnan Park menjadi seperti dirinya. Selama 1000 tahun, Gangrim telah disiksa dengan perasaan menyesal karena selama ini ia harus bekerja dengan orang yang telah ia bunuh di masa lalu. Setelah mendengar cerita dari Gangrim, Letnan Park akhirnya mengakui seluruh perbuatannya, dan Sohong pun langsung direinkarnasi oleh dewa pembunuhan karena ia telah terbebas dari segala tuduhan. Setelah berhasil mereinkarnasi Sohong, kini Gangrim, Hewon Mak, dan juga Dokjeon harus membawa arwah kakek Chun Sam. Tetapi karena mereka belum bisa menemukan panti asuhan yang tepat, mereka pun memutuskan untuk memberikan waktu tambahan selama 1 tahun pada kakek Chun Sam. Sambil menunggu kakek Chun Sam, Raja Yomra akhirnya memberikan tugas tambahan pada mereka bertiga, yaitu membantu Dongyeon dalam menjalani pengadilan di alam baka.
Sebelum melakukan tugas itu, Gangrim berniat untuk meminta maaf pada Hwonmak dan juga Dokjeon. Tetapi mereka berdua justru menyuruh Gangrim untuk tidak membahas cerita yang sudah berlalu selama 1000 tahun, karena mereka berdua telah memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Gangrim. Sementara itu, sebelum Sohong menjalani reinkarnasi, Raja Yomra datang menemuinya dan meminta Sohong untuk bekerja bersamanya, karena ia memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Ternyata saat ayah Gangrim meninggal dunia, ia diminta oleh Raja Yomra yang asli untuk menggantikan dirinya sebagai dewa kekeluargaan, karena si ayah memiliki sifat yang berbeda dengan manusia yang lain. Namun karena ia melihat Gangrim yang kembali mencarinya, ia pun menyetujui permintaan Raja Yomra dengan syarat ia ingin mempertahankan wajah serta bentuk tubuh yang dimiliki oleh Raja Yomra, agar ia bisa memberikan hukuman yang layak pada si Gangrim, dan film pun tamat.